Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Waalaikumsalam. teman-teman dari Serikat Imam Muhammadiyah ya, di WhatsApp dan di Instagram dan di grup-grup lainnya yang sudah merendahkan hati buat hadir di malam ini ya, di malam Kamis, hari Rabu malam. Ya, kita akan bahas di malam kali ini tentang live streaming ya. Gimana caranya kita mengoptimalkan penjualan lewat live streaming. Karena mungkin teman-teman pada aware ya bahwa sekarang ini yang namanya live streaming udah jadi salah satu channel yang sangat ampuh buat kita mempromosikan produk ya. Dan tentunya banyak success story yang akhirnya mereka meraih omset yang maksimum ya. Mulai dari puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran dengan live streaming ya. Ada banyak metodenya ya. Live streaming ada banyak channelnya ya. Ada di TikTok, ya ada di Meta, di Facebook, di IG, kemudian ada di YouTube juga. Nah, di malam kali ini agak spesifik nih ya. Kita live streamingnya bakal bahas di channel marketplace ya. Nah, ini nanti yang bakal menyajikan materi beserta study case-nya. Ini ada Kang Fahmi ya, Kang Fahmi Baihaqi ya. Beliau CEO-nya Optik Assalamualaikum. ya, CEO-nya Optik. Kemudian ada Kang Fahmi juga namanya. Jadi ini dua Fahmi, yang satunya lagi CTO-nya. Jadi programmernya Ya, yang bikin sistemnya. Nah, ini nanti yang bakal juga duet sama Kang Fahmi ini buat menyampaikan materi buat teman-teman. Nah, nanti strukturnya seperti apa? Jadi ini dua Fahmi tadi bakal nyampein materi. Kemudian nanti kita akan sesi tanya jawab ya, teman-teman. Tapi seperti biasa, saya bakal prioritaskan yang bertanya live ya, yang bersuara. Nanti setelah itu baru yang di chat gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya serahkan waktu dan acaranya ke Kang Fahmi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Fahmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita tentang apa, Oh, Kang Fahmi? nanti aku share dulu share screen-nya. Ternyata share screen-nya di passcode ya. Aku minta passcode-nya dulu bentar. Oke, ya sambil nunggu ya teman-teman. Jadi nanti Ustadz Fahmi bakal, biasanya pakai Ustadz. Ustadz Fahmi bakal share tentang live streaming. Oke, nanti sambil bilang mempersiapkan materinya. Sudah ready Ustadz? Nanti nunggu tim aku buat share ya, tim Share screen atau gimana? share Atau butuh screen. bantuan, bantuan saya nggak? Betul, share screen aja nih buat share screen dari sininya harus pakai passcode ternyata. Oh, ini mungkin admin bisa dijadiin admin ini ya, co-host Ustadz Fahmi ya. Enggak, di sini pas settingannya, settingan Zoom meeting-nya, dia ada passwordnya. Oh, harusnya enggak ya. Ya, Mau dibantu ya? jadi tanpa share screen aja ya, dari sayanya nanti Om Fahmi yang ngejelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait live streaming ini, di mana ini adalah studi case yang kita lakukan ya. Maksudnya gini, dari sisi apa yang kita lakukan itu adalah membuat software ya, membuat software. Dan software itu ternyata hasil dari apa yang kita butuhkan, ya. Jadilah software. Di mana yang gua tahu sampai detik ini pun live streaming adalah channel marketing yang memang mendatangkan traffic organik dan value-nya besar. Ya, kalau teman-teman yang punya produk, kalau teman-teman yang punya produk itu bisa untuk awareness, bisa untuk customer apa trust, bisa untuk meningkatkan value dari produk, bisa untuk meningkatkan loyalitas customer juga, bisa repeat juga. Kalau dari sisi produk yang sifatnya brand. Tapi yang kita lakukan ini adalah teknikal yang memang kita untuk affiliate. Ya, kita untuk affiliate kenapa?
Yang pertama kita tanpa modal stok, ya. Kita tanpa modal stok, komisinya ekstra, jangkauannya lebih luas, lebih mudah dibangun kredibilitas. Karena kalau ngomongin live, pasti ngomongin orangnya ada, yang jualnya ada, barangnya juga boleh ditanyain ada. Gitu. Dan yang terakhir bisa di scale up. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa men-scale up live streaming dari affiliate. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya nanti di akhir akan ada room tour. Room tour studio live kita. Room tour studio live kita buat teman-teman uh, langsung lihat kita tuh kayak gini kalau live gitu. Mungkin teman-teman juga pernah lihat video-video Cina gitu dulu. Nah, kita lakukan kayak gitu. Di mana host kita itu jarang sekali menjelaskan tentang knowledge produk. Ya, host kita itu jarang sekali memperkenalkan knowledge produk. Di mana? Kenapa? Kenapa? Karena rata-rata orang menonton live itu 1 sampai 2 menit. 1 sampai 2 menit selesai. Maksimal 1 sampai 2 menit itu. Ya. Bahkan ada cuma 1 detik, 3 detik, 5 detik. Makanya hampir semua live streaming, live session itu nggak ada yang penonton konsisten. Dia yang jualan. Pasti scroll lagi, pasti scroll lagi. Maka saya selalu bilang ke host itu harus jangan pernah uh, jangan pernah ragu-ragu untuk oversell. Artinya ayo dibeli kakak, ayo dibeli kakak. Nanti teman-teman bisa lihat langsung aja. Karena ini apa namanya sidik jari. Karena kita itu nanti orang itu jarang sekali untuk nanyain produknya kayak gimana. Paling nanyain itu etalase sekian ada nggak ya etalase sekian, enggak etalase sekian. Nah, terus jangan takut untuk mengulang-ulang promo. Jadi host itu cuma oversales, ulang-ulang promo, sales, ganti etalase, tidak perlu perkenalan. Tidak perlu perkenalan. Ya. Jadi si apa namanya si host itu jangan perlu perkenalan. Oh aku namanya ini jangan. Fokus aja ke sales. Ayo kakak dibeli kakak silakan kakak nomor berapa kakak. Kakak itunya nomor berapa. Fokus aja ke sana. Jadi jangan bertele-tele. Butuh buat sunscreen. Sunscreen. Smile. Saya nih. Keluar terus join lagi. Oh, aku keluar dulu nanti join lagi ya bentar ya. Ya, ya, boleh, boleh. Suaranya agak bergema juga, Tat. Oh, di ruangan soalnya Ya, ya. Oke. ruangannya nggak ini. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Ada sedikit gangguan teknikal. Lagi login lagi buat ini, buat saya share screen. Amin. Oke, kayaknya udah bisa sekarang. Udah bisa Halo, share, udah bisa share screen belum? Nah, udah tuh, udah bisa, udah. udah bisa. Ah,
Ya bisa ya. Sudah. Nah, ini fokus ke teman-teman yang live nanti tetap gitu. Rata-rata orang takut kalau di kami kan kalau dulu berpikirnya host itu mesti cantik, host itu mesti orang yang jago ngomong. Ternyata enggak gitu. Host itu adalah orang-orang yang mau ngomong, kakak ayo kakak dijual, kakak dibeli, kakak gitu aja. Jadi jangan ngejelasin hal yang rumit gitu. Karena misalkan orang jualan, kita affiliate remote remote AC misalnya, nggak usah jelasin remote AC-nya watt berapa, nggak usah. Fokus aja ke, ayo kakak kelas sekian, kelas sekian. Fokus aja ke sana. Terus diulangi kata-kata itu karena penontonnya berbeda-beda tuh. Penontonnya berbeda-beda. Antara penonton yang sekarang tiga yang sekarang dengan tiga yang 3 menit ke depan itu berbeda. Ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Makanya saya tadi bilang kalau di affiliate itu hal yang paling possible adalah untuk scale up. Artinya kita banyakin akun karena bisnis itu kan more traffic nih. Fokus kita tuh banyaknya traffic gitu. Maka semakin banyak akun yang semakin banyak traffic. Bagaimana banyak akunnya? Kalau saya lebih cenderung, kalau tim kami itu lebih cenderung banyakin HP. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah teknikanya kayak gimana. Nanti ada Fahmi yang akan room tour di studio. Mesti kayak gimana settingannya di studio. Terus bagaimana cara manajemennya juga nanti di akhir dijelasin. Nah, terus ketika kita buka lowongan kerja, itu rata-rata orang lain itu cenderungan berpikir gua tuh mesti bisa ngomong, jago ngomong gitu. Padahal mah enggak. Yang penting mah bisa ngomong, ayo kakak dijual, kakak dibeli kakak. Terus jangan selalu berpikir bahwa yang lain itu harus cewek cantik. Nah ini harus cewek yang memang cantik banget. Jangan. Kita kalau lain itu orang, istilah kata orang yang mau kerja aja udah. Mau kerja, masuk. Yang penting gacor ngomong, silakan ngomong. Ya. Ya, jadi jangan berpikir harus cantik, berpenampilan menarik, nggak bisa. Di live itu yang penting lo bisa ngomong, ya, bisa ngomong. Nah, terus di di settingan, nanti settingan, kamu pahami? Anda pahami nggak? Mi, Mas Fahmi, Hadir, syutingnya hadir, 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 hadir. bisa pakai HP nggak? Itunya apa? eh Biar teman-teman bisa lihat. Terus nanti teman-teman yang HP-nya Fahmi bisa di zoomin nggak keluar gitu. Biar bisa Oh, lihat ke admin. dilihatin yang apanya tadi? Yang ini, yang lagi live di kita. Oh, roomnya. Roomnya. Oke, sebentar, sebentar. Sebentar ya. mau demo ya? Ya, dilihatin roomnya sama settingannya ini nih. Ya. Jadi biar lebih kebayang mungkin teman-teman sabar ya mau di setup buat demonya nih. Ya, biar bisa lihat. Kita punya beberapa studio, ada di Banyumas, ada di Bumi Ayu, ada di Brebes. Dan kita pun bisa kalau teman-teman punya produk mau di live kan, nggak ada tukang live-nya, undang akun kita buat affiliate, kirimin sampelnya ke sini. Bisa banget kayak gitu. Teman-teman ada produk yang gacor, lagi gacor, nggak ada tim live,
kirimin ke kita juga bisa. Jadi kita bantu live-in, terus tokonya toko 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 dari teman-teman itu bisa banget. Oke, sambil nunggu mungkin di sini teman-teman ada Ada yang bertanya? yang akan diskusi dulu sambil nunggu setup demonya nih. Kira-kira yang udah live streaming ada yang bertanyain ke kendalanya. Itu kan udah pernah beberapa di sini udah ada yang nyoba ya. Apakah penjualannya udah maksimum atau belum? Kalau dirasa belum, monggo bisa ditanyain sih sambil nunggu setup demonya. Nah, ini udah connect nih HP-nya. Oh, udah. Monggo. Ya. Berarti langsung video ya? Video aja, video. Lihat video depan. Bentar. Gimana, udah kelihatan belum? Short screen-nya Kalau matiin dulu kali. Elunya doang yang kelihatan. Nah, kameranya kamera depan nih. nah, Nah, itu bisa Ah, ini udah. dipin nggak? Bisa dipin nggak di tengah-tengah sama admin? oh, share screen-nya di close dulu Tat, biar Oh fokus ke ya, ya oke, udah close nih. Nah, ini salah satu studionya ya, ada 2 room. ya di akun YouTube ya teman-teman bisa dicek ya. Ya langsung aja mulai buat angka yang baru langsung yang baru jadi kita ini banget yuk. Langsung aja bulan yang bangun saya kalau Lihat Wah, coba infonya teman-teman. bisa nih kakak ya. Ya bang langsung dimulai bentuk kalian dari sampai karya kita di ODS langsung 40-nya. Untuk kalian itu sampai karya aja kayak mulai mana 360 lembarnya 2026 nya nih kakak ya. Kalian tetap itu deh kayak Ini yang terasing cuma ini doang displaynya. Mantap, mantap. Ini live-nya pakai handphone banyak ya. ya. Settingannya paling penting mas settingannya karena kalau settingannya nggak benar pasti banyak pelanggaran. Pelanggarannya pasti kena multiple akun atau jaringan. Nah kalau settingannya nggak benar, itu settingan default kita yang tadi itu. Wah, luar biasa Tat. Luar biasa ini. Ya. Ya jadi Baik. banyak Oke. ini kan. Ya. Tapi lumayan Tat, spesifikasi HP-nya seperti apa ya? HP-nya nanti saya lihat ya settingannya. Oke. Oke, menarik, menarik. Ini Ya, tuh monggo di share screen lagi. saya sendiri ya. Oke. Nah, yang pertama, ini settingan ya, settingan. Akun affiliate wajib verifikasi. Artinya akun orang beneran. Ya, karena kita pengen main aman, harus aman secara data. Artinya data orang itu harus ada kerjasama dengan kita. Jangan asal-asalan pakai akun live orang lain. Wajib, ya, wajib ada eh, klausul kerjasama dengan kita. Terus wajib pakai mikrotik, wajib pakai mikrotik. Mikrotik apa? Mic-nya, Buat mic, bandwidth kan? Mikrotik itu. mikrotik itu Bandwidth. biar stabil. Oh, Mikrotik itu nanti ada hubnya. Ada hubnya itu OTG-nya itu RG45 Akona. iya, iya. Mikrotiknya itu. Terus HP-nya, itu HP-nya Redmi 15C atau Intel RS4. Redmi 15C. Ya, Redmi 15C atau Intel RS4. Itu yang udah kita pakai banyak HP, itu yang paling perform. Ya, nggak perlu pakai iPhone, nggak perlu. Ini aja cukup. Satu studio 10 sampai 15. Kalau yang Harga bisa sampai handphonenya 20, berapa tuh, Tat? Harga apa? handphonenya di berapa tuh? Tadi harga Satu handphonenya juta, di berapa? 1 juta lebih, 1.200.000, 1.300.000. Oke, oke. Clear, clear. Dan setelah dihitung itu, BP-nya itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan.
satu studio. Iya, iya. Ya. Tadi handphone ada berapa tuh tadi? Ada 20, 30 handphone tadi? Handphone yang tadi satu studio ada 20. Hmm. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Nah, terakhir, nih terakhir. Terakhir, kita manajemennya pakai apa? Manajemennya kita pakai tools lagi-lagi buatan kita. Inilah kenapa tools ini hadir kita buat gitu. Karena manajemen akun kita banyak. Hmm. Akun kita kan banyak nih. Nah, maka yang kita lakukan adalah memonitor semuanya. Histori pembayaran kita ada histori pembayaran harian, ada performa affiliate juga, ya, jumlah klik, jumlah pesanan, Ya. jumlah pesanan gitu. Jadi semuanya terdata dengan rapi dan ini agar kita nggak lihat atau nggak buka akun satu-satu di dashboard Shopee gitu. Cukup dengan ini aja, ya selesai. Hmm. Ya, itulah kenapa ini kita buat karena itu tadi problemnya adalah kita banyak akun yang main kayak gini baru sedikit, belum massal gitu, belum banyak orang yang pakai gitu. Karena ya itu dia investasinya cukup gede di awal ya, karena kita beli banyak HP, misalkan beli 10 HP aja udah hitung tuh 10 juta, belum internetnya, belum mikrotiknya. Satu studio itu sekitar 20 jutaan lah investasi awal. Hmm. Tapi buat pemula nih, Tat, bisa nggak modalnya satu handphone dulu, dua handphone dulu gitu? Nah, Sampai satu handphone menghasilkan dulu atau bisa, tidak? Kenapa? satu handphone dulu bisa, cuma yang kecil tadi bilang, nggak ada faktor kali. Hmm. Kalau untuk menghasilkan uang misalkan sebulan 1 juta aja, 1 juta 2 juta itu masih bisa Satu handphone. satu handphone. Jadi buat teman-teman pemula kayaknya satu dua handphone bisa tuh lumayan bisa menghasilkan 2 sampai 4 juta berarti itu. Ya bisa banget. Karena itu dia. Tapi kan pemilihan produk harus benar, live-nya memang harus lama gitu. Hmm. Nggak bisa tuh kalau di Shopee live-nya cuma 1 jam 2 jam, nggak perform itu nantinya. Live ya, bukan konten. Kalau konten kan bisa jadi tabungan, ini kalau buat live. Gitu. Iya, iya, iya. Oke. Tadi ada yang bertanya, silakan kan. Monggo, kalau ini materinya agak teknikal ya teman-teman. Ada apa namanya juga demonya, ada apanya biar gak pusing ya. Mungkin langsung ditanyain. Saya prioritaskan yang bersuara dulu ya. Kang Ahmad Rijal, monggo Kang Ahmad bersuara ya. Baik, terima kasih, Ustaz Fahmi. Ya, Salam kenal, saya Rizal dari Lamongan. siap. Siap, sorry nggak bisa open cam lagi, nggak selesai di jalan. Iya, tadi bilang katanya kalau ada produk yang gacor bisa dikirim kerjasama. Lah itu gimana ya Pak Fahmi? Karena kami Nanti ini kan komunikasi dengan Om Nur Fahmi itu. Bisa nggak? Jadi komunikasi dulu tuh produknya masuk nggak gitu. siap. Terus yang kedua, apakah timnya bisa bantu karena kami ini kan produsen perabot rumah tangga, akun TikToknya Perabotku ini baru belajar live-nya. Kalau minta dibimbing atau dibantu untuk setupnya, apakah bisa? Posisi kami di Lamongan, Pak Fahmi. Kalau memang Bisa-bisa aja, bisa, bisa-bisa aja. kami Nanti minta komunikasi, siapa nanti biar bisa bisa-bisa. komunikasi. Nah, Betul. Kemarin kayak pas acara di Jakarta ketemu jenengan deh. Pas ada Mas Adrian juga di TikTok gitu ya. oh iya, iya. Iya, bulan lalu lah. Itu aja sih Pak Fahmi. Intinya kalau memang mau dibantu untuk live-kan produk kami itu seperti apa, atau nanti kalau bantu setup seperti tadi menarik itu ada 20 HP dan HP-nya tidak harus iPhone. Pada umumnya Ya, orang kan harus iPhone nih. Itu kan ya, cost-nya luar biasa lah. ya. Terus efektivitasnya gimana, terus dibimbing pakai dashboard-nya yang dibuat tadi itu seperti apa, mohon dijelaskan. Terima kasih. Siap.
Mangga Om Fahmi siap nggak ke Lamongan setup itu? Mungkin gini, biar biar kebayang sama teman-teman yang dulu. Yang pertama, kira-kira syarat produk seperti apa sih yang boleh dikerjasamakan? Misalnya harus Nah, tangan pertama gitu kan? Atau produknya misalnya harus SNI atau harus seperti apa? Bisa dijelaskan dikit nggak, dielaborasi lagi buat teman-teman bisa kebayang. yang pasti mah produk sendiri kan, produk sendiri, produsen sendiri, terus sudah BPOM kalau makanan, kalau obat-obat herbal sudah BPOM, skincare udah BPOM, parfum udah BPOM. Tapi sampai sekarang pun ya jujur aja gitu, produk-produk yang laris itu justru yang kayak tadi itu perabotan-perabotan itu laris tuh, laris. Cuma ya nanti kita lihat lagi ya, karena kita juga belum ngobrol banyak tentang kerjasama dengan produk ini. Cuma prinsip dasar kami sangat open untuk ngobrol, sangat open untuk diskusi tentang produk yang mau dititipkan. Yang kedua, untuk jasa head up eh, apa namanya setup ruangan kita bisa bantu juga. Silakan teman-teman kalau mau ngobrolin lagi. Karena kita juga sebenarnya nggak bukan jasa, cuma karena di sini ada kebutuhan Zoom meeting. Kalau mau nanti kita ngobrol lagi aja. Oke, oke, Siap, oke. siap. Terima kasih. Mohon di-share nomornya, nggih. Nanti yang dikontak Ya, dengan siapa, biar siap, nanti bisa segera kami kontak. Makasih Pak Fahmi. siap. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanyain lagi, monggo diacungkan tangan ya, terkait apa namanya eh, materi tadi. Oh ini Mbak Sri Tukini ya, monggo Mbak Sri Tukini monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Misalnya. Pak disebutkan bahwa live Shopee itu kalau 1 jam 2 jam nggak perform. Untuk yang punya akun sendiri, bukan affiliate, itu biar kelihatan performnya tuh harus berapa jam. Terus misalkan kan si hostnya tuh capek ya, udah 2 jam tuh mereka biasanya capek. Apakah mendingan dipotong, diputus, atau memang dilanjut ganti orang? Untuk tahap Ternuhun. awal, untuk tahap awal, nggak apa-apa 2 jam dulu. Cuman kan pada akhirnya kita juga capek Mbak, serius. Saya ngalamin tuh kayak gitu, capek tuker-tukeran sama pasangan misalnya, capek. Akhirnya udah delegasi, memberanikan diri untuk mendelegasikan pekerjaan, memulai untuk mendelegasikan pekerjaan. Dan kita bisa lihat perform itu setelah 3 bulan biasanya. Misalkan gini, kita buat satu HP atau 2 HP. 1 bulan, 2 bulan itu jangan langsung bisa ambil keputusan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, bulan ketiga itu baru ambil keputusan. Saya selalu bilang kayak gitu. Bulan ketiga ini perform atau enggak di bulan ketiga. Karena kecuali akun-akun itu kan beda-beda ya. Ada akun yang gacor gitu tiba-tiba. Itu tuh kita nemu-nemuan tuh. iya, iya. Oh kita tadi biar saya dalami lagi pertanyaannya ya. Tadi kan terkait durasi ya. Kan tadi ditanyain apakah sebaiknya ada jeda atau dilanjut. Nah dalam konteks di upgrade yang Ustadz implementasi itu, apakah misalnya 2 jam, jeda sejam, nanti lanjut lagi, atau 2 jam, terus jam ketiga, jam keempatnya itu diganti orang aja. Kalau posisi sekarang ada yang dari mulai jam pagi-pagi sampai malam banget, sampai jam 12 malam, Nah, nah non-stop. itu non-stop berarti ya. Jadi nggak ada Non-stop. jeda ya. Iya, nggak ada jeda. Tapi nggak request orang aja ya. Iya, ganti-ganti orang Oke, aja. oke, oke, Baik, Bapak. Terima kasih. oke. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ini kayaknya banyak, lumayan banyak pertanyaan nih. Assalamualaikum Bapak, saya mau nanya Monggo, Bu Gita, monggo. ya, kalau misalkan ketika apa yang harus dilakukan host agar interaksi itu banyak Pak, terutama ketika sepi yang komen, kita tuh bingung gitu, begitu. Itu ya. Supaya Rumusnya tadi tetap itu. interaktif, kadang suka ngantuk juga ketika lagi live, sepi komen, terus cuma hilir mudik gitu Pak, supaya ada minimal komen atau tanya produk, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pernah beberapa kali menemukan host kita tidur karena kecapean, kecapean. Dibangunin sama pembirnya juga. Apa yang dilakukan ketika memang sepi? Itu tadi, jangan berpikir untuk hal tersebut.
Fokusnya adalah ngomongnya sales sudah. Ayo kakak dibeli kakak, silakan kakak, etalase sekian, etalase sekian. Nggak usah berpikir dari pikiran kita sendiri, jangan berpikir untuk ngomong apa aja, jangan nguras energi terus-terusan. Lagian kan host itu kan lama, pekerjaannya itu lama gitu. Dan itu jarang orang yang lihat di sana sampai berjam-jam, ya nggak ada. Makanya interaksinya itu cukup. Maka nomor sekian, etalase sekian, dicek etalase sekian kan. Kita paling ketika ada yang nanya yang detail, baru kita jelasin tuh. Cuman ya itu jarang, jarang banget. Karena fokusnya adalah overset. Ngajak orang Sama untuk cek out aja langsung gitu. sama itu tadi biar nggak ngantuk kalau ada orang yang join itu disapa. Oh iya, namanya ya, namanya ya, Iya. namanya. Iya, 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 iya. Oke, menarik, Terima menarik. kasih ya Pak Ini atas ada jawaban. tambahan kan dari Pak Fahmi? Fahmi yang satunya. Ya itu aja ini yang kalau saya tambahannya dari yang awal ya, dari yang awal yang masalah HP Oke, dan so. sebagainya ya. Tadi yang awal itu kan HP-nya HP apa? Yang kita pakai sekarang itu kan ada Redmi 14C, 15C sama Itel RS4. Jadi 14C itu sekarang udah discontinue. Jadi adanya yang 15C. Apakah harus pakai HP itu? Enggak. Jadi yang penting HP-nya itu support OTG agar nanti bisa disambungkan ke RJ45 yang LAN itu. Itu biasanya budgetnya masih di bawah 2 juta, 1,5 jutaan lah. Itu. Terus yang hostnya biar yang nggak ngantuk kalau nggak ada yang tanya gitu. Kalau di Shopee, Shopee itu beda sama TikTok ya. Kalau di Shopee itu biasanya orangnya lebih condong beneran pengen beli daripada tanya-tanya. Jadi buat buat ngiketnya itu disebutin aja pas join itu kan bunyi bunyi klonteng gitu kan. Nah itu disebutkan namanya siapa. Halo kakak A, kakak B, silahkan mau check out etalase berapa atau gimana. Jadi itu bisa ngiket si viewer yang lewat juga sama sekalian biar si hostnya jangan ngantuk. Mungkin Iya, mungkin itu sih tambahannya. oke. Thank you tambahannya. Ya, jadi tiap channel itu mungkin eh, gaya penyampaian pembicaraan atau penyampaian komunikasi di live-nya agak berbeda ya. Kalau tadi di Shopee cenderungnya itu disarankannya lebih ke hard selling. Beda mungkin di channel lain kayak di IG, di Meta, di yang lain itu jurusnya beda lagi. Tapi dalam konteks marketplace, karena emang marketplace itu orang udah niatnya udah jelas mau beli produk, ya jadi tinggal tinggal hard selling aja. Jadi live streaming ini dalam konteks menarik atensinya yang udah masuk ke marketplace. Mungkin gitu ya, Ustaz ya. Ya, tuh. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi ya, kayaknya lebih seru dengan diskusi ya, biar lebih kebayang. Karena dalam konteks live streaming teman-teman udah pasti jadi penonton juga kan udah ngeliat banyak studi kasus lah. Mungkin ada yang bertanya lagi, monggo bisa langsung ya. Ini mungkin sambil nunggu yang bersuara saya bacain yang di chat ya. Ini pertanyaannya ini kalau live via PC atau laptop gimana? Bisa nggak sih sebenarnya? Nih, bisa nggak lewat laptop atau PC? Di Shopee bisa, cuma harus request akses dulu dan apa namanya? Kalau 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 kita sih karena main banyak akun ya, jadi nanti malah kelihatan kelihatan kayak rekaman gitu. Itu kan nanti ada akses RTMP, nanti dimasukkan ke OBS. Iya, Kalau iya, di kalau pertanyaannya bisa atau nggak bisa, cuma harus request akses dulu gitu loh. iya. Tapi kalau dari segi hasil apakah bisa menghasilkan di handphone atau gimana? Sama saja sih, Oh, soalnya sama aja. mending dibanyakin durasinya Hmm, hmm. sama sama yang jam-jam rame tuh, jam 10 ke atas, jam sore, belum maghrib sampai setelah maghrib itulah orang-orang banyak yang masuk tuh biasanya. Oke, oke. Oke, jadi
itu ya teman-teman, buat teman-teman yang mau coba pakai laptop intinya bisa, tapi mungkin harus request akses dulu. Itu request aksesnya ribet nggak, Kang Pame? Request aksesnya nggak ribet, nggak. Cuma biasanya kalau akun baru itu nggak bisa ditolak. Jadi harus beberapa kali live dulu, nanti baru bisa. Oh, jadi harus di live di handphone dulu beberapa kali baru di Iya, live. iya, iya. Ada nunggu kan, nggak langsung di akses ya. Oke, tadi mungkin itu ya, teman-teman, kalau dalam konteks laptop bisa, tapi mungkin sebaiknya dicoba di handphone dulu sampai nanti request aksesnya bisa didapatkan lebih mudah lagi. Ini juga ada yang nanya nih, tadi dengan tadi banyak handphone itu tadi nggak kena pelanggaran ya Pak Ustadz, tadi dengan banyak handphone itu kena pelanggarannya, resikonya seperti apa sih? Kalau dulu sering nih, kalau sekarang ini gimana nih kalau sekarang nih? Kalau dulu sering ya, kalau sekarang udah jarang banget sih, jarang banget. Jadi Karena itu biasanya kan gini, jadi pemula. kita itu ngetriknya minimal kita ada dua dua kita kita sebutnya room ya, dua host yang berbeda. Nanti ketika ada yang duplikat gitu, nanti HP-nya dipindah ke host yang beda. Misalkan ada dua akun yang kena duplikat, ya dua akun ini dipisah hostnya. Cuma Oke, kalau kalau sekarang itu udah jarang sekali lah kayak gitu. Kena pelanggaran duplikat itu jarang sekali. oke, oke. Oke, ini ada yang pertanyaan yang lumayan ini nih, menarik ya. Ini tuh white hat atau black hat sih? Nah, coba ini gimana nih? Black hat atau white hat? Kalau black hat white hat ini mah tricky aja, banyakin Ini traffic. gray, gray berarti ya, gray Gray ya. area, ya, Iya, iya. gray area. Ya, jadi mungkin teman-teman buat yang belum tahu istilah white hat, black hat, kalau white hat itu apa namanya? Ya Tahu orang cara-cara rumah. cara ini lah, cara-cara normal. Ya. Kalau black hat itu cara-cara yang non normal. Nah, ada tengah-tengah ya, gray hat. Gray. Iya, iya. Oke. Tadi HP udah disebutin. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kalau live itu apakah pakai iklan atau enggak? Kita organik semua, Kenapa? Enggak pakai iklan ya? nggak pakai organik. Full organik. Oke, jadi full organik teman-teman. Jadi dengan teknik yang tadi itu mungkin tadi ya uang iklannya harus diinvestasi ke beli handphone berarti kan? Ya, betul. Oke. Ini ada yang ngacung, Mas Lutfi Rijal, monggo bersuara. Ya, Ustaz Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam itu. Ustaz, itu kan 20 akun ya, 20 HP di satu studio. Berarti kan harus 20 KTP verifikasi ya? Nah, itu kan tricky lagi kan? Iya, banyak Ustaz itu. Gimana? Iya, banyak, banyak kan? Nah, kalau sebenarnya banyak cara teman-teman ya, banyak cara. Yang pertama, kita bisa bekerja dengan Karang Taruna, bekerja sama dengan Karang Taruna biasanya. Yang dilakukan teman-teman di sini ya, atau kerjasama dengan kelompok pengajian kecil, kelompok pengajian kecil. Itu biar terorganisir orang-orangnya gitu. Biar terorganisir orang-orangnya. Banyak cara sih sebenarnya bisa kerjasama, bisa pakai yang karyawan, yang keluarga, Itu kalau beli, misalkan kalau kita beli Ustaz ya, satu akun berapa kira-kira? Satu beli ya. KTP verifikasi. Kalau saya nggak tahu ya kalau beli. Kalau dulu pernah ada yang jual beli akun itu dikasih. Cuman saya nggak tahu tuh dulu berapa jual beli akun itu. Kalau sekarang sih kan karena gue rasa kan data personalnya yang dipakai kayak NPWP dan sebagainya, mendingan kayak fokus kayak tadi itu kerjasama dengan Karang Taruna atau dengan ibu-ibu pengajian kecil atau kelompok-kelompok kecil yang memang terorganisir. Jangan yang tidak terorganisir. Kenapa? Karena fungsinya adalah kalau ada apa-apa gampang tinggal cari ketuanya. Oh ini dong, yang ini dong. Berarti akan ada bagi hasil gitu nggak sih karena kita minjem data orang? Ya ada dikasih. Kalau bagi hasil enggak, cuma dikasih ya. Tergantung perjanjian, ada yang dikasih dibeli di awal, ada yang bagi hasil dikasih hasilnya. Itu pun di limit tertentu ya, nggak bisa semua akun langsung bagi hasil nggak bisa.
Ada yang beli putus, ada yang beli putus. Iya. Berarti prinsipnya kan berarti ini kolaborasi, tadi nyari komunitas, kita pegang ketua komunitasnya, itu kan Ya, ada misalnya ada yang bagi hasil, ada juga yang ya udah dibayar sekali atau dibayar ya, beberapa bulan betul, gitu. betul, betul. Iya, iya. Kalau komunitas paling enak tuh Karang Taruna, karena satu akun itu, misalkan Karang Taruna satu akun taruh 300.000 atau 200.000 gitu. Karang Taruna ada 30 orang, itu langsung dapat duit tuh, mereka langsung bisa buat event. Nanti kalau misalkan kita ada bagi hasilnya, ada lumayan gede hasilnya, ya kita juga langsung supportin banget tuh. Iya. Oke, berarti live streaming dengan strategi ini cocok ya buat memperdayakan lingkungan kampung sekitar ya. Betul, ada tim saudara saya juga ada teman saya yang HP-nya sampai 2000 HP gitu ada 2000 HP udah ke studio gitu, full studio. Iya, iya. Oke. Oke. Sip, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman, bagaimana tadi caranya nge-create akun. Ini ada pertanyaan lagi dari MP, monggo MP. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Hanafi Ustaz dari Bogor, mau tanya ini untuk apa namanya, sebelumnya kan saya belum pernah ngikutin webinar-webinar ya, apalagi tentang Ya. Shoptik. Nah, kalau untuk riset-risetnya itu kayak gimana ya Ustaz ya, untuk teknisnya? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Riset produk. Ya, Harus sambil buka Shoptik nih, bisa demo Shoptik nih. demo dong, demo biar lebih kebayang. Demo Shoptik nih. Saya selesai. Udah, siapin. Share screen ya? Ya, share screen. Udah keluar? Udah. Udah. Shoptik. Kita mau coba apa nih? Coba cari apa buat risetnya? Riset perabotan rumah tangga aja. Peralatan Perabot. tangga. Apa Apa ya? wajan ya, wajan? Wajan. Lu kan Wajan, jualan coba. wajan tuh, wajan. Lu Coba jual itu cari wajan. wajan. Soalnya saya jualan wajan. Ya, Mana sih? Enggak. Wajan. Wajan. Nah. Nah, ini kan hasil pencariannya. Jadi Shopee itu satu halaman pencarian, hasilnya itu ada 60 item. Itu berikut item-item yang diiklankan. Kita coba analisa 2 halaman, coba 119. Jadi intinya gini, kalau kalau yang apa namanya live stream di Shopee itu powernya ada di produk memang. Powernya ada di produk. Jadi sumber trafficnya itu ada beberapa kan, ada yang dari halaman live stream Shopee. Kalau buka aplikasi Shopee itu ada bagian live stream, itu kita scroll itu salah satu sumber trafficnya. Terus yang sumber traffic yang paling bagus itu sumber traffic yang ada di halaman produk. Jadi itu sudah apa namanya, berarti orang-orang yang benar-benar mau beli gitu kan ya. Nah ini kalau pakai Shopee, kalau saya biasanya itu tak pakainya yang ini, terus tak cari penjualan 30 hari terakhir. Nah jadi kalau saya minimal itu 720 piece terjual selama 30 hari terakhir, dengan asumsi setiap jamnya produk ini laku 1. Oke, berarti itu winning ya, yang laku 1 jam 1 berarti. Iya, jadi kan kalau lebih banyak dari itu kan lebih bagus. Cuma otomatis kalau kayak wajan ini kan mesti kompetitornya banyak juga. Ya toh?
kalau apa namanya, kalau kompetitornya banyak kan jadi gini, jelasin gini ya. Jadi kalau setiap setiap live stream itu sebenarnya akan direkomendasikan oleh si Shopee untuk ke user. Nah, kecuali jika tokonya itu nge-live sendiri. Jadi yang dihindari ketika riset itu, pastikan tokonya tidak sedang live. Oke. Karena kalau tokonya sedang live, nanti ketika orang lihat produknya, itu nanti yang muncul, yang di pop up itu live-nya yang punya toko. Iya, Nah, iya. nah intinya itu aja sih. Jadi ya yang penting tokonya nggak live, penjualannya minimal 720 atau 760, saya lupa. Ya 800 lah ya. Penjualan di atas 800 per 30 hari terakhirnya. Gitu aja. Oke. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman tadi yang mau riset produk ya, tujuannya bisa buat live streaming di tempat lain juga boleh. Mau diiklankan lewat Meta, pakai social commerce juga boleh. Bisa Tadi banget, bisa banget. ada yang menarik ya, indikatornya pertama keywordnya apa, misalnya kita cek tadi wajan. Nah, wajan dilihat 30 terakhir, pilih produk yang laku dalam sebulan itu 720 piece per bulan ya. Itu sinyal bahwa ini produk ini lagi winning karena asumsinya per jam itu ada yang laku. Nah, ini bisa. Nah, supaya teman-teman bisa memunculkan data seperti ini pakai tool namanya Shoptick ya, Mas Fahmi ya. Ya. Ya, betul. Ya. Nanti mungkin untuk Shoptick bakal dijelasin di akhir ya, buat teman-teman cara dapetinnya seperti apa ya. Soalnya kalau yang tanpa Shoptick itu kita nggak tahu ini penjualannya sebenarnya berapa kan. Ya. Nah, ini 8.000 plus, 1.000 plus. Kalau di Shoptick kita kelihatan semua total penjualannya sama 30 hari terakhirnya. Oke. Coba jaket ada bisa nggak? Ya, biar ada jaket. Bisa fashion ya. Jaket pria, ya. Ya, boleh jaket pria. Jaket pria. Kita coba ini sebenarnya ada 12 halaman, cuma coba kita 2 halaman dulu aja. Ini sama, paling kalau saya biasanya tinggal sorting aja. Sorting, nanti dilihat ininya, dilihat apa namanya, produknya, lihatnya pakai HP ya, si tokonya itu nge-live atau enggak gitu loh. Mas Fahmi mau tanya dong, ini yang di atas bisa dijelasin nggak? Ini total penjualan tuh akumulasi kah atau per bulan kah? Yang di atas ini? Oh, ini total semua. Kalau total pendapat ini total omset dari ke 119 item. Ya, ini berarti total omset 161 miliar ya? Miliar kan ini? Miliar. Oke. Nah, rata-rata per bulannya itu 4,5 M, pendapatan 30 hari terakhir nih biasanya. Kalau saya sih biasanya lebih ke pendapatan 30 hari terakhir ya. Karena bisa melihat itu tuh lagi hype atau enggak produknya. 30 hari terakhirnya dari 119 item itu ada 7 M. Oke. Di setiap produknya juga ada ini. Gimana? Pendapatan 30 terakhir dari all item ini 7 miliar ya? 7 miliar. Ini yang dari 119 item, Mas. Ya. Terus ini trennya naik 53% dibanding bulan sebelumnya atau dibanding kapan nih? Jadi ini kan ada omset rata-rata per bulan. Ya. Jadi hitungan kita itu gini. Misalkan kita ada, taruhlah omset 100 M. Misalkan. Itu produk ini sudah ada di Shopee itu selama 10 bulan. Berarti asumsinya rata-rata sebulannya itu 10 M. Gitu. Sedangkan 30 hari terakhir taruhlah 15 M. Oh, berarti 30 hari terakhir itu 50% lebih banyak daripada rata-ratanya. Ini kan rata-ratanya 4,5 M. Ini pendapatan 30 hari 7 M. Lah ini kenaikan ini sekitar segini sebenarnya enggak? Iya. Oh iya benar sekitar segini. Kalau iya benar. Berarti kan naiknya 2, sekian M kan itu? Iya, benar.
Bisa per toko itu, bisa dicek per toko. Bisa dicek per toko juga. Mau coba kita lihat toko ya. Ini tadi yang paling ini ya, yang paling tinggi penjualannya kita buka. Kita lihat tokonya. Lihat toko. Nah, ini kita bisa ngintip juga nih di toko produk apa yang mereka sedang laris 30 hari terakhir ini. Iya, Ini, iya. nah kita sorting aja. Ini rata-rata di atas 1.000 semua. Ini ada bintangnya gini, estimasi artinya ini di atas 1.000 30 hari terakhirnya. Iya, iya. Yang bawah itu ada yang 1, ada yang 3. Iya. Ini di chat ada pertanyaan menarik. Ini bisa deteksi ulasan fake order nggak? Ya, Deteksi saya ulasan fake order belum bisa. Belum bisa. ya. Oke, oke. Belum bisa. Saya kan bisa jadi ada SKU tuh laku padahal itu ternyata fake order gitu. Oke. Kalau yang itu belum bisa. Kecuali Iya, iya. mungkin ada yang ini. Nanti kalau misalkan ada teman-teman ada yang pakai Shoptik, terus ada yang ini toko saya, toko teman saya aslinya nggak segini nih omsetnya. Tapi kok di Shoptik bisa gede banget. Itu biasanya ini kasusnya sama kayak toko punya teman saya. Dulu itu dia jual undangan. Jual undangan itu dulu pricingnya itu per piece 500 misalkan. Nah, sekarang itu diganti per 100 piece dengan harga taruhlah 50.000. Nah, nanti kan Shoptik kan itu nanti menghitungnya dari harga sekarang. Jadi dulu yang per piece orang belinya 100 gitu. Kalau yang sekarang yang dibanding 100 piece per pembelian itu kan penjualannya jadi 1. Oke. Paham ya? Oke, paham, paham. Ini ada pertanyaan lagi. Ini bisa cek tren yang lagi naik nggak? Ini kelihatan ya. Ini ada type tren juga kan. Jadi mestinya bisa ya, Ustaz. Nih, Pak. Bisa. Ini Ya, ada nih. apa? Ada kolom tren ya. Ini menunjukkan tren lagi naik kan? Ini ada tren nih. Ini, iya. Iya. Ya, ini. Ini ya. Ini tren. Ini tren itu yang kayak tadi tuh. Rata-rata per bulannya berapa, 30 hari terakhir berapa, berarti, kalau 150 berarti ini 150% lebih, ini itu 150% dari yang biasanya, yang Oke. penjualan normalnya. Ya. Oke. Monggo ada yang bertanya lagi? Siapa? Ini menarik ya tadi riset produk gunain Shoptik. Ini nggak harus buat live streaming, tapi buat teman-teman jual Soskom juga bisa. Yang Soskom, yang main Soskom juga bisa banget. atau produsen mau ada inspirasi produk yang lain lagi buat apa itu kan bisa juga kan. Bisa banget, bisa. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi yang mau ini monggo ya bersuara aja ya, acungkan tangan. Ini saya mau bacain lagi nih pertanyaan di chat ya. Yang tadi pacarnya pahami, ini saya kan pahami. Aduh, pahami semua sedunia. Itu kalau live 4 handphone itu harus beda-beda akun ya, berarti bukan 4 handphone dalam satu akun kan? Bukan, beda akun. Beda akun semua. Terus itu settingan Mikrotiknya untuk settingan IP-nya atau gimana tuh Mikrotik? Untuk IP-nya ya? Ya, IP yang jelas dibikin IP pool ya, yang jelas dibikin IP pool. Cuma yang di Mikrotik ini saya itu lebih ke pembagian bandwidth-nya biar rata. Jadi gini Kang, sebenarnya live stream itu dia tidak butuh bandwidth yang gede ya. 5 Mbps itu sangat cukup sekali, 5 Mbps per HP. Nah, bottleneck-nya, maksudnya permasalahannya ketika kita pakai wireless, itu mesti harus pakai router yang high end. Kalau untuk 20 HP, 40 HP satu kali satu ruangan gitu ya. Dan interferensinya tinggi. Makanya walaupun sudah pakai Mikrotik, tapi kalau pakai wireless itu tetap interferensinya tinggi. Kecuali kalau masih 20 HP masih oke. Kalau yang kayak di kita sekarang udah 40 HP, itu udah susah manajemen itunya. Nah, Mikrotik itu biar nggak kesedot sama yang
satu, kan kadang Android itu ada yang update sendiri, ada yang apa gitu loh. Iya, iya. Migrasinya lebih gimana sih itunya? Oke, oke. Terus ini kalau misalnya nih live-nya mau diiklanin, bagusnya itu di akun official atau di affiliate? Kalau iklan Lu berapa iklan? kalau akun official berarti toko ya, akun tokonya Toko, sendiri mendingan ya. toko aja. Lu tokonya aja kalau mau iklan mah. Oke, oke. Clear, clear. Jadi kalau teman mau iklan di akun official ya monggo ya. Tapi kalau Official. udah perlu ya. Affiliate itu sebarang link aja, sebarang traffic. Kalau misalkan lu punya produk, punya toko official, nah affiliate itu sebarang traffic. Betul. Yang traffic itu bisa jadi sales. Semakin banyak traffic, semakin banyak kemungkinan sales. Hmm. Oke, 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 oke. Problem sekarang kan GMV Max itu kan, jadi kan semakin banyak konten kan. Nah kalau posisi live itu adalah booster posisinya itu. Dia nggak kena GMV Max-nya produk, tapi boosternya produk. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi tadi nih, komisi yang di performance history di itu tuh komisi bersih atau kotor ya? Yang itu ya yang di Streamo. Streamo ya. Ya. Itu gimana tadi? Nih komisi. Yaitu kotor atau gimana? Nah komisi nih. Ini bersih nih. Potongan juga ada potongannya nanti ya, pasti cairkan ya. Ya. Itu kalau yang di histori pembayaran itu yang kalau di HP itu di tab pembayaran. Di histori pembayaran. Kalau performa affiliate itu komisi kotor. Performa affiliate itu komisi kotor. Nah ini komisi kotor. Ini berarti berapa? Berapa hari terakhir ini? Hari. Oke. Tuh. Oke. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Kalau enggak, mungkin satu dua pertanyaan lagi. Toolsnya harga berapa? 500 ribuan. Itu tahu. Mungkin bisa dicari nggak toolsnya cara dari awal cara ngebelinya terus cara instalasinya bisa dibantu jelasin nggak? Yang yang Softick atau yang Strimo? Yang Softick dulu, habis yang Softick baru yang Strimo. Oh, Yang Softick nih. Biar runut kan, pertama kita harus produk dulu. Itu kan pakai Softick itu tadi kan udah indikatornya udah Iya, jelasin. iya. Itu teknikalnya gimana tuh? Soft. Harganya, kemudian tadi cara nginstalnya. Sebenarnya udah sebenarnya tutorialnya udah ada semua ya Udah di ada member semua area. kan. Kalau di member area, kalau misalnya teman-teman mau beli, tinggal aja buka shoptick.id. Bisa screen aja tuh, share screen jelasin landing page-nya deh. Nah, udah ya. Di sini teman-teman tinggal baca aja mesti bagaimana nantinya harganya. Di harga 500 ribuan itu per tahun ya. Artinya per bulan teman-teman cuma ngeluarin uang 50 ribu. Dan itu nggak ada pakai token. Kalau di tools yang lain itu pakai token dan terbatas. Kalau kita unlimited. Ini landing page-nya. Bisa untuk pemain affiliate. Karena kita kan
best. Nah, ini balik lagi ke sejarahnya Shopee, karena Shopee itu adalah dari affiliate Shopee. Dari affiliate Shopee, ternyata bisa dipakai oleh Shopee seller, bisa dipakai brand owner, bisa dipakai oleh market leader, dropshipper, ataupun newbie, apa namanya, yang baru mulai. Ya. Gitu, jadi harganya ya cuma 537.000 per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, nanti di sini juga ada tutorialnya, ada di member area ada tutorialnya, ada supportnya juga, Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ya tinggal cek aja di sini. Terus kalau Streamo ini bentuknya, kalau Streamo Dipakai. itu web based. Dia kalau pakai Streamo minimal punya 10 akun ya. Kalau belum 10 akun belum cocok pakai Streamo. Kalau 10 akun udah bisa pakai Streamo. Dia bentuknya platform. Jam 9 ya. Siap. Oke. Oke teman-teman, jadi gitu ya. Buat buat yang bertanya tadi cara dapetin Shopee, tadi dijelasin juga. Kemudian tadi cara mendapatkan yang Streamo juga jelasin. Mungkin saya Streamo mah bakal free trial kan? Free trial. Kalau mau coba gratis ya. pakai aja. Free trial. Oke, ini teman-teman info yang menarik buat teman-teman yang mau pakai Streamo, ternyata ini gratis ya, di trial aja ya, di trial buat teman-teman yang mau coba ya. Oke, Ustadz, saya mau recap nih hasil pembicaraan tadi, bisa di share screen-nya saya ini. Oke. Oke, saya mau coba share screen ya. Nanti Ustadz coba bantu apa namanya, benar gak ya? Nah, ini saya recap ya webinar malam ini bersama dua Fahmi. Yang pertama tentang riset produk ya. Jadi kan mungkin teman-teman bingung apa yang harus di live streamingkan, apa yang harus dijual. Itu kita bisa gunakan indikator lihat produk yang 30 hari terjualnya minimum terjual 720 pieces ya. Jadi ini asumsinya tadi 1 jam, kemudian bisa supaya mempermudah analisanya itu bisa menggunakan tools optik, tadi udah dijelasin juga. Nah, pada saat eksekusi live streamingnya, ini kalau di strategi di webinar kali ini ada banyak mahjab ya, ada banyak jurus ya. Tapi di webinar kali ini, dua Fahmi ini menjelaskan tekniknya dengan cara memperbesar omset itu dengan cara memperbanyak akun affiliate ya. Nah, supaya legal dan resmi, nah ini bentuknya kita bisa kolaborasi dengan komunitas supaya nanti kita kalau ada apa-apa bisa megang ketua komunitasnya. Kemudian tadi untuk live salah satu handphone rekomendasinya nggak perlu yang mahal-mahal. Salah satunya itu handphone Redmi 15C. Tadi merek handphone lainnya apa ya tadi ya? Itel. Apa? Itel. Nggak Itel jelas ya. RS4. Bisa disetting ya, Tat? Setting. Bisa di Zoom ya. Ya, itu ya. Kemudian, nah, yang nggak kalah pentingnya di strategi karena ini banyak akun affiliate, tadi butuh investasi di mikrotik ya teman-teman. Karena ini untuk menstabilkan bandwidth ya biar stabil, ya biar nggak rebutan tuh antar handphone ya. Tadi juga digunakan kan, gimana caranya 20 handphone di live kan dengan satu host aja ya. Kemudian tadi sarannya fokus di hard selling aja ya karena kalau kita konteksnya di live streaming di marketplace itu orang-orang udah niat mau beli, jadi nggak perlu top selling lagi. Kemudian tadi kalau pakai hitungan omset atau profit, ini omset atau profit ya Tat? Tadi menghasilkan 1-2 sampai 2 juta per handphone itu. Profit lah. Profit Langsung ya? profit. Iya. Ya, jadi ini profit ya. Jadi estimasinya bisa menghasilkan 1-2 juta. Jadi kalau teman-teman tadi punya 20 handphone ya udah kebayangkan hitungnya seperti apa. Mungkin tinggal cost listrik ya. Cost listrik bisa habis berapa tadi ya? Berapa Mi? Listrik. Listrik kita live 18 jam sehari. Listriknya itu kayaknya sekitar 500.000 deh. Ya, yang buat live-nya ya. Kayaknya sekitar 500.000 sebulan. Oke, berarti Kalau tadi kita ya. kemarin pakai yang paket bisnis lebih murah. Kalau mau pakai PLN bisnis itu lebih murah. Oke.
Ya, jadi teman-teman tadi rekapnya itu ya. Teman-teman tadi tambahannya saran handphonenya selain tadi Redmi ada item ya, RS4 ya. Item Itel, RS4 Itel, apa? Intel. Itel L4, nah Itel. Oh, Intel. Oke. Oke, mungkin sebelum saya tutup, Ustadz Fahmi atau Kang Fahmi, Nur Fahmi bisa menyampaikan closing statement. Eh, yang paling penting sih di live streaming, teman-teman mulai aja dulu. Kalau belum memulai mah ya kita nggak bakal bisa diskusi lebih lanjut. Kalau teman-teman tadi yang pengen ngobrol lebih jauh lagi, nanti Kang Ilham coba di share nomor saya dan nomornya Fahmi juga. Nomor Fahmi yang satunya lagi. Karena aja ke teman-teman barangkali mau bantu setup juga, bantu yang ngobrol lebih jauh lah, bantu setup di sana di tempatnya, silakan. Nanti kita bantu juga. Kalau teman-teman mau shoptik juga silakan, jualan boleh kan Bang? Silakan Boleh, pakai boleh. shoptiknya. Yang paling penting teman-teman mulai aja dulu live-nya. Kalau tidak memulai mah ya kita nggak bisa ngobrol lebih jauh lagi. Iya. Nanti nomor handphonenya diminta ke ini aja ya, ke admin grup WA ya. Nanti saya share juga. Saya juga belum punya nomor Mas Fahmi satunya, nanti di-share juga ya. Atau Ada udah dimasukin grup kan? Baru tuh. Oke, oke, siap, makasih. Oke, teman-teman, ini udah jam 21 ya, kita lumayan tepat waktu nih untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang sifatnya teknis atau ada Sama-sama. gangguan itu, maaf. Kami ucapkan dari perwakilan Serikat Imams Muhammadiyah, bagian dari Sumu ya. Ini tuh ada ini juga sih, apa namanya, ada informasi juga sebelum di closing itu teman dari teman ini nih. Bentar ya. Sorry, bentar. Belum tutup ada pesan-pesan nih dari teman-teman. Cuman emang saya buka dulu ya. Ketitipan panitia dulu bentar teman-teman. Ya, oke. Saya dulu sebelum ditutup izin informasi dari panitia ya. Nah, ini teman-teman, jadi Serikat Imams Muhammad itu bagian dari SUMU ya, Serikat Usaha Muhammadiyah. Nanti di SUMU itu mungkin ada yang fokus ke kuliner, ada yang fokus ke imams kayak ini. Jadi ini tentang Serikat Usaha Muhammadiyah, ini websitenya di sumu.org.id. Jadi teman-teman bisa melihat ya seperti apa aktivitas usahanya. Ini wadah gerakan pengusaha yang tumbuh dari akar rumput di komunitas Muhammadiyah dan terbuka ya bagi siapapun yang ingin mengembangkan usaha, termasuk saudara non Muslim atau non Muhammadiyah juga itu monggo ya. Karena dalam konteks perdagangan kan ini netral ya. Ya. Nah, kemudian sisi sini juga ini beberapa yang bisa disampaikan ya. Jadi melahirkan generasi konglomerat baru nih berkemajuan mengemban misi pencerahan. Sumu menargetkan 30 anggota masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2045 ya. Kemudian ini laku prihatin, tangan di atas dan terbuka. Nah ini pengasuh Sumu, ini rekan saya Mas Gufron ya, ini sekjennya Serikat Usaha Muhammadiyah. Jadi beliau backgroundnya di tech entrepreneur ya, pernah di consulting juga dan sekarang lagi banyak belajar ya beliau ya. Nah ini di Sumu itu ada program unggulan ya, ada Sumu Pro, ini platform ya untuk menyatukan jejaring pembelajaran dan kolaborasi bisnis. Ada Sumu Katalis, ini program promosi UMKM terkurasi. Kemudian ada Sumu Venture Builder ya, ini akselerator kayak startup gitu ya. Jadi bisa bantu produk market fit, scale up. Kemudian ada Sumu Connect. Ya ini ada Sumu Sumu Connect. Ya. Ini share screen saya kelihatan ya, teman-teman ya? Enggak. Nggak ada, Kang, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Coba. Masih muter-muter itu. Oh, dari tadi saya ini. Oke. Nah, ini ya, udah ya. Ya. Ini tadi Mas Gufron di sini program unggulan Sumunya. Jadi ini ada Sumu Pro, Sumu Katalis, Venture Builder, ada Sumu Connect, kemudian ada Sumu Exclusive Club. Jadi komunitas dengan aset minimum 10M ya untuk menyusun roadmap sinergi agar masuk pengusaha papan atas nasional. Nanti ini fasilitas istimewa anggota Sumunya, jadi berhak mengikuti program-program Sumu pusat, berhak mengikuti berbagai kelas pelatihan belajar ya, kemudian ada platform kolaborasi, kurasi bisnis dan lain-lain. Mungkin nanti saya bakal share juga. Dan yang nggak kalah penting ada KTA-nya, KTA Sumu Digital.
Kemudian di sini, nah ini untuk jadi anggota Sumo ada kontribusinya kawan-kawan ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, kawan-kawan yang tertarik di sini, ini sekarang ada promo nih. Jadi untuk ke websitenya sumo.org.id/daftar ini biayanya 113.000. Jadi ini sangat murah buat teman-teman untuk dapetin akses tadi ya dalam konteks Sumo di secara komunitasnya. Itu aja dari saya ya, menyampaikan amanah dari teman-teman dari Sumo. Sekali lagi kami mewakili Serikat Usaha Muhammadiyah mengucapkan terima kasih ke Kang Fahmi ya, dua Fahmi ya, Kang Fahmi Bahaiki sama Kang Nur Fahmi juga atas keluangan waktunya share materi kepada kami dan jadi inspirasi juga buat teman-teman yang hadir di malam ini, dan tentunya nanti teman-teman yang bakal melihat video ini di recording ya. Itu satu ya. Dari saya terakhir mungkin teman-teman bisa praktekkan apa yang disampaikan Ustadz Fahmi, karena ini sesuatu yang praktikal ya. Jadi dalam konteks ingat ini emang bukan sesuatu yang bisa dipelajari teoritis aja, tapi harus plus dengan prakteknya supaya lebih kebayang. Dari saya mengucapkan juga terima kasih kepada panitia ya yang sudah membantu terselenggaranya acara ini ya. Di sini ada admin yang bantu Zoom meeting, menyediakan poster dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.